Krisis tahun 2008 dilatar belakangi oleh upaya The Fed selaku bank sentral AS dalam memberlakukan kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga dan standar pinjaman yang rendah. Krisis ekonomi global tahun 2008 terjadi karena subprime mortgage. Subprime mortgage adalah istilah untuk kredit perumahan yang diberikan kepada debitur dengan riwayat kredit buruk atau belum pernah melakukan peminjaman, sehingga digolongkan sebagai kredit beresiko tinggi. Pemicu utama terjadinya krisis moneter 2008 adalah subprime mortgage. Namun sebenarnya jumlahnya relatif kecil dibandingkan seluruh kerugian yang akhirnya dialami perekonomian negara. Kerugian besar yang terjadi dalam krisis ekonomi ini sebenarnya terjadi karena praktik pengemasan subprime mortgage tersebut ke dalam bentuk sekuritas lain dan diperdagangkan secara global. Krisis subprime mortgage sangat cepat menyebar hingga lintas sektoral dan lintas negara karena pemegang mortgage-backed securities atau MBS tersebar luas di berbagai belahan dunia. Krisis moneter 2008 adalah permasalahan perekonomian paling buruk setelah depresi besar. Krisis perekonomian pada tahun 2008 juga memberikan dampak yang signifikan di negara Indonesia. Krisis moneter 2008 juga menyebabkan kinerja pasar obligasi melemah dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober dengan harga rata-rata terkoreksi hingga 27,4%. Selanjutnya, krisis likuiditas pada perbankan. Sektor perbankan merupakan titik rawan ketika terjadi krisis. Mereka mengalami krisis finansial terutama pada likuiditas, dan krisis moneter 2008 menyebabkan dana-dana asing keluar dan menyebabkan indeks harga saham gabungan merosot tajam. Dampak lainnya adalah semakin banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Diperkirakan 200 jiwa akan menjadi pengangguran pada tahun 2009. Dengan bertambahnya angka pengangguran, maka pendapatan per kapita juga akan berkurang dan angka kemiskinan juga akan ikut bertambah pula. Karena krisis yang terjadi adalah krisis global, maka tenaga kerja kita yang ada di luar negeri juga merasakan imbasnya. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 111,90 juta orang, bertambah 470.000 orang dibanding jumlah angkatan kerja Februari 2008 sebesar 111,48 juta orang, atau bertambah 2,01 juta orang dibanding Agustus 2007 sebesar 109,94 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 102,55 juta orang, bertambah 5.003 orang dibanding keadaan pada Februari 2008 sebesar 102,5 juta orang, atau bertambah 2,62 juta orang dibanding keadaan Agustus 2007 sebesar 99,93 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2009 mencapai 7,87% dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 8,39%, mengalami penurunan dibanding pengangguran Februari 2008 sebesar 8,46% dan pengangguran Agustus 2007 sebesar 9,11%. Dibanding Agustus 2007, seluruh sektor mengalami peningkatan lapangan kerja. Terbesar adalah pada sektor jasa kemasyarakatan naik sebesar 1,8 juta orang, sektor perdagangan naik 677.000 orang, dan sektor transportasi naik sebesar 220.000 orang. Di sisi lain, dibanding Februari 2008, sektor pertanian mengalami penurunan lapangan kerja, yaitu sebanyak 1,36 juta orang. Namun, lapangan kerja sektor pertanian tetap yang terbesar, yaitu sebesar 41,33 juta orang atau 40,3%. Pada Agustus 2008, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan sebanyak 28,18 juta orang. Berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 21,77 juta orang, dan berusaha sendiri sejumlah 20,92 juta orang. Berdasarkan jumlah jam kerja, sebanyak 71,44 juta orang atau 69,7% bekerja 35 jam atau lebih per minggu. Sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam hanya sekitar 1,23 juta orang atau 1,2%.
Walaupun pekerja dengan pendidikan sekolah dasar ke bawah sudah mengalami penurunan sebanyak 1,4 juta orang dalam setahun terakhir, tetapi jumlahnya masih tetap mendominasi lapangan kerja di Indonesia, yaitu sebanyak 55,33 juta orang atau 53,9%. Upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran pada krisis ekonomi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Berikut upaya yang dilakukan. Pemerintah mengeluarkan 3 Perpu. Peraturan pertama yang dikeluarkan adalah Perpu No. 2 tahun 2008. Aturan ini dibuat untuk memperkuat fungsi lender of the last resort Bank Indonesia dengan memperluas macam aset yang bisa dijadikan anggunan dan fasilitas pinjaman jangka pendek. Kemudian, Perpu No. 3 tahun 2008 dibuat untuk memperkuat peran LPS di masa krisis. Ketiga, Perpu No. 4 tahun 2008 menetapkan mekanisme, tata cara, dan koordinasi antar lembaga yang berwenang mencegah serta menangani krisis. B. Menurunkan giro wajib minimum pada Oktober 2008. Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum dari 9% ke 7% dan kewajiban falas dari 3% menjadi 1%. C. Reformasi struktural dengan perbaikan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk reformasi regulasi, transparansi yang lebih baik, pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.